Natrium hidroksida, juga dikenal sebagai lindi atau Le, dan soda kaustik atau soda api, adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium Na+ dan anion hidroksida OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, maupun menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembaban dan karbon dioksida dari udara. Senyawa ini membentuk hidrat dengan rumus NaOH NH2O. Senyawa monohidratnya NaOH H2O mengkristal dari larutan berair pada rentang suhu antara 12,3 hingga 61,8 derajat Celcius. Pada kesempatan kali ini, kami Hahahihi tim dari kelas USA C dengan dosen pengampu mata kuliah kami yang bernama Bapak Hamzah Fansuri ingin menjelaskan secara ringkas asal-usul NaOH, kegunaan NaOH dalam kehidupan sehari-hari, hingga aspek ekonomi NaOH. Oke, NaOH atau biasa dikenal dengan nama pasar caustic soda dengan penyebutan lainnya yaitu soda api. Pertama kali ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807. Humphrey Davy melakukan suatu eksperimen yang melibatkan elektrokimia dan menghasilkan NaOH. Beberapa tahun berselang, NaOH atau lebih tepatnya unsur natrium dikenal sebagai alkali. Alkali sendiri merupakan kata lain untuk basa. Caustic soda ini sendiri bersifat sangat korosif dan sangat reaktif, khususnya bila bereaksi dengan asam serta memiliki kelarutan yang besar dalam air. Selain itu, NaOH dapat menyebabkan luka bakar apabila terpapar. Dalam dunia industri, NaOH biasa digunakan untuk desulfurisasi kondensat gas yang bersifat asam pada fraksi gas alam, lalu untuk pembersihan alat-alat industri dari kerak maupun karat, atau yang biasa dikenal dengan istilah degreasing dan juga cleaning. Berikutnya, digunakan sebagai bahan dasar sabun. Tentu saja, fungsi NaOH tidak berhenti sampai di situ, karena penggunaannya masih sangat luas di bidang industri pada dunia masa kini. Setelah mengetahui tentang asal-usul NaOH, mari kita tinjau bersama bagaimana perolehan NaOH pada masa ini di dunia industri. Tentunya dengan seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan pasar, industri-industri mulai membangun plan untuk mendapatkan NaOH serta plan pendukungnya baik untuk purifikasi bahan baku maupun untuk menampung gas-gas yang akan dihasilkan selama proses elektrolisis seperti gas hidrogen dan juga gas klorin. NaOH atau caustic soda diperoleh melalui elektrolisis larutan natrium klorida pekat atau dikenal sebagai brine solution. Pertama-tama, brine solution akan diambil baik dari laut atau didatangkan dalam bentuk natrium klorida bongkahan yang perlu dilarutkan terlebih dahulu. Berikutnya, akan dilakukan serangkaian proses untuk meningkatkan kemurnian NaCl seperti filtrasi dengan membran dan juga ion exchange, sehingga akan didapatkan natrium klorida yang memiliki kemurnian cukup tinggi sekitar 98% ke atas. Setelah itu barulah dilakukan elektrolisis untuk mendapatkan NaOH. Brine solution terdiri atas dua komponen utama, yaitu H2O atau air dan juga natrium klorida sebagai bahan bakunya. Pada proses elektrolisis tentu saja akan terjadi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi, di mana reaksi reduksi akan terjadi pada katoda dan reaksi oksidasi akan terjadi pada anoda. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi dari ion klorida menjadi gas klorin. Ion klorida akan mendonorkan elektronnya kepada anoda sehingga akan teroksidasi menjadi gas klorin. Sedangkan pada katoda akan terjadi reduksi proton pada air
sehingga akan menghasilkan gas H2 atau hidrogen dan juga ion hidroksi atau OH-. Proton akan menerima donor elektron yang tadi diberikan oleh ion klorida yang akan membuatnya tereduksi. Seiring berjalannya reaksi, nantinya hanya akan tertinggal ion Na+ dan juga OH- pada larutan yang tersisa. Keduanya akan membentuk NaOH. Semakin lama dilakukan elektrolisis, maka ion natrium dan juga ion hidroksi akan semakin banyak dan menghasilkan NaOH atau caustic soda yang lebih banyak. NaOH merupakan senyawa yang penting, terutama di kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling penting adalah NaOH merupakan bahan baku utama selain minyak atau lemak. Ketika NaOH dicampurkan dengan minyak atau lemak, maka saponification reaction terjadi. Hasilnya, terbentuklah sabun. NaOH digunakan secara langsung untuk mengendalikan tingkat keasaman atau pH pada fasilitas pengolahan air atau water treatment. NaOH merupakan salah satu bahan kimia terpenting dalam industri kertas karena NaOH dicampur dengan natrium sulfida digunakan sebagai larutan untuk membersihkan selulosa kayu dari material yang tidak diinginkan. Dalam dunia kesehatan, NaOH dimanfaatkan pula dalam pembuatan berbagai macam obat dan produk farmasi seperti antikoagulan, obat untuk mengurangi kolesterol dalam darah, dan obat penghilang rasa sakit. NaOH dapat dijadikan ladang untuk berbisnis, dan kita bisa menganalisis keuntungan dan kelayakan bisnisnya dari aspek ekonomi. Apabila kita memiliki uang yang tidak bergerak sebesar 1 triliun, maka bisnis NaOH bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Ada 3 biaya pokok utama yang perlu diperhatikan dalam bisnis NaOH ini. Yang pertama adalah biaya modal tetap, selanjutnya yang kedua adalah biaya tetap, dan yang terakhir adalah biaya variabel. Biaya modal tetap merupakan investasi aset yang berupa bangunan, peralatan, maupun kendaraan yang dimiliki. Sedangkan untuk biaya tetap merupakan biaya yang timbul akibat keputusan manajemen, dan biaya ini selalu bernilai tetap, tidak bergantung terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Salah satu contohnya adalah gaji pegawai dan biaya sewa tetap tiap bulan yang harus dibebankan. Yang terakhir, biaya variabel merupakan biaya yang memiliki nilai tidak tetap dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, seperti harga bahan baku dan biaya konsumsi penggunaan listrik maupun air. Penentuan biaya total investasi merupakan penjumlahan dari ketiga komponen biaya pokok utama dengan total. Berdasarkan penelitian Rizky dan Anissa pada tahun 2020, biaya total investasi untuk pembuatan pabrik NaOH memerlukan 968,4 miliar. Selanjutnya, nilai penjualan dengan asumsi produksi 20.000 ton NaOH per tahun dan keuntungan 22% tiap tonnya menghasilkan 1,073 triliun. Dengan demikian, keuntungan bersihnya diperoleh 104,6 miliar per tahun. Sebagai seorang pengusaha pemilik mini pabrik NaOH, kita dapat menentukan BEP produk kita berdasarkan nilai HPP. BEP itu apa sih? BEP itu break even point. Artinya, analisis yang dilakukan untuk mengetahui berapa banyak jumlah produksi per tahun yang harus dicapai agar mendapatkan titik impas kembalinya modal. Berdasarkan analisis perhitungan, agar diperoleh titik impas kembalinya modal, maka produk NaOH harus mencapai volume penjualan sebesar 8.020 ton per tahun. Studi kelayakan usaha NaOH ini sangat perlu untuk dikaji bagi seorang pengusaha. Tujuan analisis kelayakan usaha ialah untuk menerima atau menolak adanya usaha yang akan dikerjakan. Jika dilihat dari aspek ekonomi, maka analisis kelayakan usaha dapat ditentukan melalui berbagai pendekatan seperti NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, Payout Time atau POT.
dan masih banyak yang lainnya. Di sini kami berfokus untuk menganalisis POT, payout time, yaitu jumlah waktu pengembalian modal berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Syarat untuk POT sebelum pajak maupun sesudah pajak untuk pabrik kimia maksimum yaitu 5 tahun. Berdasarkan perhitungan, nilai POT pada pabrik NaOH ini adalah 2,8 tahun. Nilai POT ini di bawah batas maksimum yang diperbolehkan yaitu 5 tahun, yang menandakan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Tidak hanya menguntungkan bagi pemilik usaha, ditinjau dari segi ekonominya, pembangunan mini pabrik NaOH ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri sesuai dengan SDGs nomor 8 dan 9. Selanjutnya, pembangunan mini pabrik NaOH ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan NaOH dalam negeri tanpa bantuan dengan negara lain sesuai dengan SDGs nomor 12.